Selamat pagi pemirsa RCTV dimanapun pemirsa berada. Hari ini sesuai dengan kebiasaan kita, program Ngopi Dingin bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kita akan mengangkat tema Adiwiyata yang dengan narasumber yang syukur alhamdulillah sudah hadir di studio kami, Ibu Tita selaku Kepala SMP Negeri 1 Duku Puntang. Selamat pagi Bu Tita. Pemirsa sekalian, bahwa kegiatan Adiwiyata yang sekarang sedang marak dilaksanakan melalui lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup di sekolah dimanapun, ternyata membawa berkah. Tahun ini SMP Puntang berhasil menyambut sekolah Adiwiyata mandiri tingkat nasional. Luar biasa nih Bu Tita, ini pengalaman pertama di Kabupaten Cirebon ada sekolah Adiwiyata tingkat mandiri. Yang akan saya tanyakan, pengertian Adiwiyata itu seperti apa sih Bu Tita? Ya, terima kasih Pak Haji. Adiwiyata itu kata asalnya Adi dan Wiyata. Adi itu artinya besar, agung. Kalau Wiyata itu tempat belajar, tempat menimba ilmu, tempat untuk membina mental dan spiritual. Ya. Gitu. Jadi kalau Adiwiyata itu pengertiannya, secara kamusnya seperti itu, tapi secara umum diartikan bahwa Adiwiyata itu adalah sebuah program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih menekankan pada wawasan lingkungan. Ya. Orang mengenal nih kalau Adiwiyata itu kan kesannya bahwa sekolahnya pasti adem nih, pasti lingkungannya juga bagus. Saya melintas sekilas melihat bahwa di Duku Puntang juga sebenarnya sudah tercapai itu. Hanya tentunya memang ada administrasi yang perlu disiapkan. Saya ingin tahu seperti apa administrasi yang perlu disiapkan, karena ini menjadi barangkali suatu gerakan yang bisa akan diikuti oleh semua sekolah. Bagaimana Bunda? Betul. Adiwiyata itu menyangkut langsung ke dalam PRLH ya Pak, perilaku ramah lingkungan hidup. Ada beberapa pokja diantaranya di sana dari sisi kebersihannya, kemudian bagaimana kita membuat planning, program, kemudian penjadwalan, program kegiatan, penjadwalan dan pelaksanaannya. Ada kegiatan kebersihan, kemudian ada juga kaitannya dengan penanaman, dari mulai pembibitan, penanaman sampai ke pemeliharaan tanaman, ada juga konservasi air, konservasi energi, ada juga inovasi dari PRL-nya itu sendiri. Gitu. Nah, yang saya tanyakan, kenapa tergerak untuk mengikuti atau melaksanakan program Adiwiyata nih? Betul. Tentunya ini kan program ini kan suatu program yang tidak bisa ujuk-ujuk ya Bu Tita ya. Betul. Gimana? Kenapa alasan bisa tergerak? Oh, saya akan akan bentuk sekolah Adiwiyata. Ya, itu perjalanan yang sangat panjang, Pak. SMP Negeri 1 Duku Puntang itu sekolah besar dengan jumlah siswa yang lebih dari 1.000. Itu memungkinkan untuk produksi sampah yang begitu banyak. Gitu. Nah, sampah yang senantiasa bertumpuk itu menjadi permasalahan buat kita. Ya. Dan akhirnya kita bicara bersama sampai kemudian ada ide untuk bisa memilah sampah tersebut menjadi sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah yang organiknya lagi kita manfaatkan untuk pembuatan kompos, apa itu kompos cair dan kompos padat. Kemudian yang non organiknya kita buat menjadi
bahan yang bisa dipakai ulang. Kita dengan program 3R ya Pak. Didaur ulang ya, iya, berarti ya bisa didaur bisa ulang reuse, ya. reuse, recycle Ya, gitu, ya, sehingga ya. menjadi bahan-bahan yang bermanfaat atau bisa dimanfaatkan kembali. Dan bahan-bahan yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, kita juga ada kerjasama dengan bank sampah setempat yang memungkinkan untuk menyampaikannya kepada bank sampah yang walaupun tidak seberapa ada nilai Nah, rupiah. ini yang jadi masalah kan kalau melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang menyangkut banyak orang, menyangkut banyak hal, tentunya kan perlu koordinasi nih, perlu koordinasi Bu Tita. Bagaimana Bu Tita merancang satu bentuk koordinasi sehingga sekolah yang Bu Tita pimpin itu bisa merancang menjadi sekolah adiwiyata. Ini tentunya kan tidak mudah ya, tidak mudah. Betul, ya. Tentu saja itu kita harus punya teamwork yang solid, Pak. Gitu. Jadi inisiasi itu ada dari teman-teman, kemudian juga kita sampaikan kepada teman-teman sehingga permasalahan seperti ini, berbagai ide, inisiasi dari teman-teman itu kita kumpulkan, lalu kita berkumpul dengan teman-teman yang tentu saja punya kepedulian yang lebih. Sesungguhnya ini menyangkut semua warga sekolah ya Pak, kaitan dengan kebersihan, kesehatan lingkungan hidup, itu harus bergerak semua warga sekolah ikut bergerak. Nah setelah kita melihat, kita menyeleksi kira-kira teman-teman yang betul-betul punya kepedulian yang lebih dari yang lain di bidang lingkungan hidup tentu saja. Nah, kemudian kita rekrut menjadikan tim adiwiyata tingkat sekolah. Ya. Nah ini yang jadi titik beratnya ketika ingin menjadi sekolah adiwiyata, tentunya yang paling utama adalah bagaimana penanggulangan mengenai sampah. Sedangkan SMP Duku Puntang kan ribuan ya, 1020-an ya, luar biasa. Itu kan bukan sedikit artinya. Nah sekarang ada nggak aturan-aturan yang diterapkan pihak sekolah untuk membatasi tentang penggunaan sampah, terutama sampah plastik ini yang jadi masalah kan itu. Betul. Tentu saja harus ada aturan yang mengikat. Namanya juga siswa, apalagi siswa di sekolah kita selalu terjadi siklus ketika satu step tahapan anak-anak itu sudah begitu memahami beradiwiyata, kemudian kita datang lagi siswa baru yang notabene masih sangat baru dalam aturan. Harus ada aturan yang mengikat untuk mereka. Kaitannya kita diantaranya kita menerapkan makan bersama, minum bersama. Artinya itu siswa SMP Negeri 1 Duku Puntang, seluruh siswa terutama, itu diwajibkan untuk membawa sarapan pagi, tepak dan tumbler. Oh, tumbler ya. Ya, betul. Jadi mereka membawa sarapan dari rumah. Kita membiasakan setiap pagi sarapan bersama di lapangan. Setelah dalam acara Mapag Surya yang kita laksanakan pada pukul 6.30 itu, mereka duduk di lapangan untuk melaksanakan ngaji bersama, literasi, kemudian hafalan, murojaah dan macam sebagainya. Setelah kegiatan itu selesai dilanjutkan dengan makanan bersama. 50% dari produksi sampah yang dihasilkan bisa ditekan dengan adanya kegiatan sarapan bersama. Betul. Nah, ini kalau untuk tanaman Bu Tita nih, karena kalau adiwiyata itu kan identik dengan tanaman. Betul. Tentunya ini juga kan jadi sesuatu hal yang cukup menyulitkan ketika warga sekolah tidak memperhatikan ini, karena bagaimanapun juga kan meskipun di Duku Puntang itu cukup sejuk, tetapi kan yang namanya tanaman kalau tidak diurus, tidak dirawat tentunya akan jadi masalah. Ini pun ada penugasan-penugasan di tiap kelas atau di tingkatan-tingkatan sekolahnya. Betul, ada Pak. Sebenarnya itu semua menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Akan tetapi kita menemukan beragam karakter sehingga tidak semuanya bisa konsen dengan lingkungan seperti itu. Dan
Sebagai upayanya kita membentuk tim. Selain tim adiwiyata sekolah, ada pokja bagian kebersihan, lingkungan hidup, penanaman dari mulai pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Itu ada satu di dalam ekstrakurikuler kita punya satu wahana yang namanya itu adalah Patriot Hijau, di mana pesertanya itu adalah siswa-siswa yang jadi memang ada pokja khusus ya ada yang pokja, menangani ada tentang pokja. untuk dari mulai proses pembibitan, penanaman sampai pemeliharaan ya. Betul sekali. Ini berapa orang pokjanya itu? Pokja itu ada 6. Pokja itu ada 6, tapi mereka punya tim sendiri-sendiri, dan sebagai ujung tombak yang ada di siswa itu adalah Patriot Hijau. Patriot Hijau itu adalah wacana ekstrakurikuler yang khusus menangani lingkungan hidup. Selain Patriot Hijau yang diambil dari perwakilan tiap kelas, di setiap kelas juga kita punya duta lingkungan, 2 orang, putra dan putri, yang mereka bertugas untuk mengawasi, memelihara, dan sekaligus memberikan contoh kepada teman-teman sekelasnya untuk bagaimana cara memelihara kebersihan kelas, lingkungan sekolah, kemudian cara memelihara tanaman-tanaman yang ada di sekolah, sehingga secara tidak langsung mereka ikut bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Masih banyak yang nanti akan kita gali tentang adiwiyata, tetapi Ngopi Dingin akan segera kembali setelah dan tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sekalian. Terima kasih pemirsa sekalian, pemirsa RCTP, kita kembali lagi di acara Ngopi Dingin bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Syukur alhamdulillah telah hadir di studio kami Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ronianto, SPDMM. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Marsya RCTV sekalian. Sehat semua. Sehat ya Pak Kadis ya? Alhamdulillah. Soalnya Pak Kadis ini kegiatannya cukup sibuk, cukup padat. Iya. Syukur alhamdulillah hari ini bisa ketemu Pak Kadis, kita diskusi tentang adiwiyata yang alhamdulillah SMP Negeri 1 Duku Puntang di tahun ini berhasil menyabet sekolah adiwiyata tingkat nasional, adiwiyata mandiri tingkat nasional. Bagaimana nih Dinas Pendidikan Pak Kadis menyikapi tentang kegiatan adiwiyata di sekolah-sekolah? Adakah peraturan atau tugas-tugas khusus yang ditugaskan atau yang dibebankan dari Dinas Pendidikan Pak Kadis? Iya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ya untuk SMP Negeri 1 Duku Puntang yang sudah meraih adiwiyata mandiri tingkat nasional. Ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, di mana sekolah di SMP Negeri 1 Duku Puntang dengan berbagai macam kesulitan tentunya ya, karena penilaian dari adiwiyata mandiri itu cukup rumit dan alhamdulillah bisa berhasil. Ini adalah merupakan sebuah motivasi untuk sekolah-sekolah yang lain agar bisa juga meniru kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Duku Puntang ini untuk terus memanfaatkan dan mengelola lingkungannya agar menuju sekolah yang baik dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Dan ini adalah merupakan sebuah prestasi yang perlu dicontoh dan perlu didiseminasikan, disebarkan untuk sekolah-sekolah yang lain, sehingga sekolah-sekolah yang lain juga bisa meniti untuk menjadi sekolah adiwiyata. Ya, kita mulai mungkin dengan adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian nanti tingkat provinsi dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah proses. Oleh karena itu kami ingin sekolah-sekolah itu bisa saling bahu-membahu. Mungkin karena SMP 1 Duku Puntang ini sudah menyandang gelar sekolah adiwiyata tingkat nasional secara mandiri ya. Barangkali sekolah-sekolah yang lain bisa meniru dan mungkin studi tiru untuk sekolah-sekolah yang lain, sehingga sekolah-sekolah yang lain juga sama tadi bisa meniti untuk menuju sekolah adiwiyata nasional. Mudah-mudahan nih sekolah-sekolah yang ada di kabupaten bisa mengikuti ya Pak Dinas ya.
karena manfaatnya kan cukup besar ya adanya Adiwiyata. Nah, perlu ada nggak sih Pak Kadis peraturan-peraturan pemerintah daerah yang mengatur sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon wajib hukumnya untuk menyelenggarakan kegiatan Adiwiyata? Ya, secara regulasi mungkin kita hanya bisa mendorong untuk sekolah-sekolah yang sehat ya, sekolah sehat dan sekolah yang itu. Adapun mungkin dinas yang bisa mengeluarkan itu adalah mungkin dari LH, Dinas Lingkungan Hidup ya, bukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kita siap untuk berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup agar program dari sekolah Adiwiyata ini bisa menyeluruh gitu. Jadi mungkin regulasinya perlu kita bikin, regulasinya itu mungkin kita akan berikan masukan ke dinas-dinas terkait ya, dinas-dinas pengampuh di lingkungan hidup agar bisa mendorong membuat aturan-aturan itu, dan kita siap untuk membackup itu. Tapi yang jelas Dinas Pendidikan mensupport penuh ya pastilah untuk bisa mensupport hal itu. Karena ternyata saya tadi baru bincang dengan Bu Tita, tidak hanya keindahan, tidak hanya kenyamanan saja ternyata ini unsur-unsur yang paling berat adalah seperti pengelolaan sampah, manajemen bagaimana sampah. Tentunya ini sangat bermanfaat juga ya Pak Kepala Dinas ya. Memang dalam penilaian sekolah Adiwiyata tingkat nasional itu bukan hanya sekolahnya rindang, kemudian banyak pohon, tidak hanya itu, tetapi juga dituntut sekolah itu bagaimana manajemen sampahnya, bagaimana perilakunya juga, perilaku dari bukan hanya dari siswa tapi juga dari gurunya. Adakah guru yang merokok di sana? Itu adalah semuanya akan ternilai. Gitu. Jadi perlu adanya bukan hanya melulu pada siswa pada ini, tetapi semua itu menjadi satu kesatuan bergerak berbarengan sehingga penilaian itu betul-betul sempurna, gitu ya. Dukungannya bukan hanya ibu kepala sekolah yang support, tetapi semuanya harus mendukung. Sebagai contoh ya, untuk guru dilarang merokok di sekolah, itu kan perlu adanya penekanan dan perlu adanya kesadaran dari semua pihak bahwa itu adalah memang sebuah aturan yang harus dilakukan di sekolah-sekolah Adiwiyata. Nah ini termasuk juga pengadministrasiannya, pengelolaan sampahnya di sana. Kami sudah berusaha ya untuk membuat edaran untuk pengurangan sampah di sekolah-sekolah itu, dan alhamdulillah sudah sebagian besar sekolah-sekolah sudah berusaha untuk menekan jumlah sampah di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan ini dibarengi dengan tadi bukan hanya menekan pengurangan sampah tetapi juga mengelola sehingga sampah-sampah yang ada di sekolah itu tidak lagi membebani pemerintah daerah, tetapi dapat dikelola di sekolah itu sendiri, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan oleh sekolah tuntas diolah di situ. Ya, terima kasih. Memang yang paling gampang itu kegiatan-kegiatan awal untuk hal-hal yang manajemen dari mulai anjuran segala macam adanya di sekolah ya Pak Kadis. Jadi wayahe kepala dinasnya bonggan Pak Kadis, jadi Pak Kadis kena imbasnya. Tetapi paling tidak ini kan memang sudah akan terasa khususnya untuk Kabupaten Cirebon. Sebab pengelolaan sampah ini kan sesuatu hal pengelolaan yang luar biasa. Tanpa kebersamaan kita tidak akan bisa seperti itu. Bu Tita nih, saya tertarik nih tadi yang Pak Kadis sampaikan nih tentang bagaimana pelarangan yang merokok di sembarang tempat, khususnya di sekolah. Ada nggak tuh di SMP Duku Puntang guru atau warganya yang merokok di sekolah? Selama ini tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Tetapi bukan berarti yang tidak merokok, yang suka merokok tidak boleh masuk ke Duku Puntang ya, nggak boleh ya? Mereka dengan kesadaran sendiri, kita tidak harus mengingatkan berkali-kali, tapi kita memberikan pengertian kepada mereka bagaimana kita menjaga kondisi lingkungan ini, apalagi dengan brand yang sudah kita punya. Gitu. Dan teman-teman sangat support luar biasa. Malu sendirilah pokoknya sih ya ketika masuk di sekitar lokasi Adiwiyata ternyata masih merokok, termasuk Dinas Pendidikan nih Pak Kadis. Saya support melihat kondisi Dinas Pendidikan yang dulu dengan sekarang para pemirsa, karena
kita bisa melihat kondisi dinas pendidikan yang sekarang ini luar biasa, karena bagaimanapun juga dinas pendidikan sebagai dinas yang terbesar ya. Makanya dilalanya untungnya Pak Kadisnya juga tidak merokok nih. Nah, bagaimana nih Pak Kadis tentang sekolah-sekolah yang masih agak membandel nih, misalnya masih agak membandel dengan mengabaikan anjuran-anjuran pemerintah, anjuran pendidikan tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan-kegiatan adiwiyata. Ya. Perlu kita tekankan bahwa sebagai contoh ya, kita menekan sekolah untuk bebas sampah. Itu bukan hanya semata-mata membebaskan sekolah dari sampah. Kalau itu adalah merupakan istilahnya yang menjadi motor penggeraknya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi kenapa Dinas Pendidikan yang mendorong itu? Karena kami beranggapan bahwa bukan masalah hilangnya sampah atau tidak adanya sampah di sekolah, tetapi yang lebih penting adalah pendidikan anak-anak itu sendiri untuk paham terhadap lingkungan. Jadi itu. Jadi kalau menghilangkan sampah di sekolah sangat mudah. Tinggal para tukang kantinnya dibereskan selesai, karena sekolah SMP umumnya di satu itu. Tetapi pendidikannya itu yang perlu ditekankan agar anak itu bukan hanya di sekolah, tetapi ketika pulang dari rumah pun mereka sadar akan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, terima kasih, nih diskusi kita semakin hangat. Tapi Ngopi Dingin akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sekalian. Pemirsa sekalian, kita masih di Ngopi Dingin bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kembali ke Bu Tita nih. Bu Tita, apa sih peran siswa terhadap kegiatan adiwiyata? Peran siswa banyak sekali. Sebagian peserta warga sekolah adalah siswa. 1027 siswa di SMP Negeri 1 Duku Puntang. Peran siswa sangat-sangat luar biasa. Yang pertama diantaranya, siswa itu sebagai penyumbang sampah terbesar ketika pembelajaran itu dilakukan. Dan satu contoh misalnya, kegiatan Mapak Surya yang pagi hadir dilaksanakan dengan memberikan sarapan bersama kepada mereka. Mereka bawa sendiri, Pak. Bawa makanan sendiri, bawa sarapan sendiri, bawa tepak tumbler sendiri. Itu juga 50% sampah sudah terkurangi. Dan itu kita laksanakan setiap hari, Pak Haji. Gitu, setiap hari, Pak Kadis. Nah, kemudian untuk pemeliharaan lingkungan, tentu saja kita bebani mereka dengan tugas-tugas yang kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan sekitar kita. Taman sekolah misalnya, kelas. Sebagai ujung tombaknya adalah kita punya eskul Patriot Hijau tadi. Oh, Patriot Hijau, Hijau. Siswa yang memiliki ketalenta dan kepedulian yang lebih terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, kemudian di kelas masing-masing kita ada duta kelas lingkungan hidup, 2 orang, putra dan putri. Ini yang mereka yang nanti akan menjadi penggerak di kelasnya masing-masing. Tidak hanya di kelasnya, tetapi di lingkungan sekolahnya. Pagi-pagi setelah sarapan bersama, ada waktu sedikit untuk penyiraman taman-taman di sekitar kelas mereka, seperti itu. Tapi artinya kan pendukung sekolah juga mendukung persis ya. Betul. Sekarang kalau mau nyiram tanaman tidak ada airnya juga kan masalah juga. Betul. Makanya perlu ada juga pemenuhan sarana prasarana yang ada di sekolah. Betul. Kita tahu juga ada beberapa sekolah yang mengarah ke adiwiyata ke tingkat nasional nih Pak Kepala Dinas nih, seperti SMP Talun itu sudah ke nasional ya, tinggal ke mandiri. Dulu kita teringat di SMP 2 Susukan Lebak juga pernah seperti itu. Nah, sekarang kita perlu kembangkan lagi, perlu hidupkan lagi nih Pak Kepala Dinas. Bagaimana nih Pak Kadis upaya-upaya Dinas Pendidikan nih agar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon utamanya memang tidak ke arah untuk penghargaan, tetapi paling tidak untuk kebutuhan di sekitar, Pak Kadis. Ya.
tadi ya, saya sudah menekan bahwa yang paling penting itu adalah dalam kesadaran semua pihak. Kalau misalnya sebuah sekolah hanya menganut pada satu stakeholder saja, itu tidak akan mungkin bisa berlanjut. Ya. Sebagai contoh, kali ini Bu Tita di SMP 1 Duku Puntang menggenjot untuk sampai dengan prestasi selesai. Nanti ketika Ibu Tita tidak lagi menjabat di situ, ini jangan sampai berubah itu. Jangan sampai berubah model seperti itu tuh. Artinya sudah berjalan. Semua siswa dilibatkan, semua guru dilibatkan. Itu yang lebih penting. Kalau membuat sebuah prestasi ya dengan mulai dari awal itu akan lebih mudah. Ada bahasa kan meraih prestasi itu mudah. Yang sulit itu adalah mempertahankannya. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi kebutuhan itu ya semua pihak tadi. Sebagai contoh tadi disampaikan oleh Bu Aji Tita bahwa anak-anak bawa tumbler. Nah, bawa tumbler itu bukan hanya mengurangi sampah, tetapi juga anak juga di sana membawa makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tidak melulu pada makanan-makanan yang instan, minumnya juga tidak melulu pada instan. Itu semuanya nanti akan terkait, gitu, akan terkait. Jangan kemudian kebiasaan anak kita di jenjang pendidikan yang rendah itu kemudian ketika mereka memasuki dunia pendidikan menengah itu akhirnya berubah sikap. Sebagai contoh tadi, anak-anak TK itu kan ketika berangkat itu bawa makanan, bawa minuman gitu, ke sekolah. Nah, itu adalah kebiasaan baik. Dan itu harus diterapkan juga di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, di SMP maupun yang sekolah-sekolah lanjutan lainnya. Jangan kemudian seolah-olah itu adalah kebiasaan di SD saja, di TK saja. Kemudian ketika anak yang membawa makanan di SMP, itu seolah-olah kan ada pembulian. Kamu kok bawa makanan kayak anak TK saja. Itu adalah hal yang salah. Kita perlu jelaskan bahwa itu adalah kebiasaan baik yang harus dibiasakan dan dibawa sampai mereka menyelesaikan pendidikannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus itu. Itu yang paling utama. Guru juga sama. Ketika dulu ngajar sambil merokok dan sebagainya. Nah, itu kita jelaskan bahwa kesadaran itu yang penting. Jadi siapapun nanti pemimpinnya di sebuah lembaga, kalau sistemnya sudah berjalan, ini akan terus berjalan seperti itu. Mungkin anaknya saja yang berganti anaknya berganti, kelas 9 keluar, kelas 7 masuk. Tetapi ketika itu sudah modelnya itu sudah berjalan dengan sistematis, maka para pendatang baru itu juga diharapkan bisa menyesuaikan. Jangan kemudian kebiasaan yang baik di suatu sekolah yang sudah tersistem dengan baik, dengan datangnya mahasiswa baru dan sebagainya yang baru kemudian buyar lagi. Nah, itu harusnya yang masuk yang baru itu harus bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tersebut. Atau nanti ke depan barangkali perlu dipikirkan oleh Pak Kadis tentang ketika ada satu sekolah yang bagus, sekolah yang sudah punya inovasi tertentu, kelihatannya memang perlu dipikirkan juga tentang penggantinya yang kira-kira bahwa ini Kang akan terus senang ini kudu Kang masih harus yang itu. Kayak harus seperti itu juga kelihatannya nih Pak Kadis. Ya, mungkin juga kita juga mungkin akan bikin apresiasi. Kalau misalnya tadi masalah lingkungan hidupnya sudah ada adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kita bikin ada yang muatan distrik-nya gitu. Kita bikin yang kira-kira lomba sekolah. Kalau sekolah sehat udah ada. Sudah ada. Nah, kita bikin yang sub-subnya sehingga saling menunjang. Sehingga kalau sudah saling menunjang, maka nanti sekolah itu akan berprestasi dari sisi ini, dari sisi ini, dari ini. Jadi nanti lengkap, jadi menjadi sekolah-sekolah yang luar biasa baiknya gitu. Iya, artinya bahwa memang perlu penekanan lebih lanjut ya Pak Kepala Dinas ya. Bu Tita nih, saya tergerak kembali dengan torehan SMP 1 Duku Puntang tentang menjadi sekolah adiwiyata apalagi mandiri. Kelihatannya perlu ada sosialisasi nih Bu Tita, atau
nanti barangkali melalui MKKS kita akan sarankan Pak Kepala Dinas agar sekolah-sekolah yang masih belum tergerak ke Adiwiyata untuk bisa melihat secara langsung ke Duku Puntang ya Pak Kadis, meskipun sekolahnya agak terpencil nih, sambil main, sambil melihat. Nah, kemungkinan Bu Haji Tita nih, dari struktur yang ada di Pokja Adiwiyata nih, itu guru-guru ada nggak sih yang bukan membantah, artinya yang menolak, oh saya sih nggak mau, kan tugas saya kan hanya ngajar. Ada nggak sih? Selama ini tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Atau takut sama Bu Titanya mungkin? Nggak ya? Saya bukan orang yang menakutkan. Ya ini juga barangkali manajemen sekolah ya Pak Kepala Dinas ya. Manajemen sekolah bagaimana bisa mengarahkan. Saya luar biasa nih punya kepala dinas yang sekarang ini karena inovasi sekali. Kadang-kala kami nih sekolah-sekolah yang di bawah ini juga cukup tertatih-tatih untuk mengikutinya. Bagaimana nih Pak Kadis untuk memberi support yang lebih nyata lagi kepada para kepala sekolah nih? Ya, kepala dinas itu tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari seluruh kepala sekolah. Saya sendirian nggak akan bisa membangun pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang punya kekuatan besar adalah di sekolah. Jadi saya kira bukan kami Dinas Pendidikan, tapi sekolah ya. Kami hanya bisa mendorong, memfasilitasi, dan mungkin membuat regulasi-regulasi sehingga sekolah itu saling berlomba. Jadi kami berharap kita saling bergandeng tangan ya untuk menuju sekolah-sekolah untuk anak-anak Kabupaten Cirebon agar mereka bersekolah lebih nyaman, lebih indah, lebih betah gitu kan. Karena anak-anak kita gitu semakin banyak di sekolah itu mudah-mudahan hal-hal yang negatif juga bisa dikurangi. Ya. Dengan banyaknya sekolahnya nyaman, adem gitu, anak-anak banyak kegiatan-kegiatan di sekolah, artinya betah. Kalau misalnya sekolahnya nggak panas, kemudian situasinya itu juga anak-anak kan nggak betah. Nah itu saya rasa nanti sangat-sangat tidak menunjang terhadap prestasinya. Jadi mari kita ciptakan rekan-rekan kepala sekolah, karena manajemen yang paling utama itu adalah di Bapak dan Ibu kepala sekolah. Bapak dan Ibu kepala sekolah punya inovasi-inovasi yang luar biasa untuk bisa membuat sekolahnya. Kalau kepala dinas menangani 745 sekolah dasar, 80 sekolah SMP negeri saja, itu kalau misalnya harus ditangani, ya tidak akan sanggup. Oleh karena itu, rekan-rekan kepala sekolah, kami berikan kewenangan untuk berinovasi, membuat sekolah-sekolahnya lebih nyaman, dan mereka yang memikirkan kapan bikin ini, kapan dapat melaksanakan kegiatan itu, gitu, sehingga tadi kami dari Dinas Pendidikan siap untuk mensupport saja. Nah, terima kasih. Ngopi Dingin akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Baik, pemirsa RCTV yang terhormat, kita masih di Ngopi Dingin bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Masih diskusi tentang Adiwiyata yang barangkali ini menjadi sesuatu hal yang fenomena bagi Kabupaten Cirebon karena sesuatu hal yang langka, meskipun diawali oleh beberapa sekolah yang mengarah sudah ke kegiatan-kegiatan Adiwiyata. Bu Tita, setelah mendapat predikat sekolah Adiwiyata Mandiri nih, apa sih harapan-harapan Ibu untuk kedepannya? Ya, terima kasih Pak. Harapan kita ini tidak hanya sebagai pencapaian prestasi, tetapi ini menjadi habit terutama dari warga sekolah. Mereka bisa mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik ini tidak hanya di lingkup sekolah saja, tetapi inginnya lebih memperluas skup ke selain internal ke eksternalnya di dalam keluarga atau masyarakat sekitarnya.
Kemudian juga harapan kami, izin saya ingin memberikan statement closing untuk para pendukung kami terutama. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang supportnya sangat luar biasa. Sesungguhnya ini tidak hanya untuk Duku Puntang, Kepala Dinas sudah menyampaikan instruksi untuk kegiatan adiwiyata itu yang berlaku untuk semua sekolah. Kalau tidak salah dari mulai tingkatan SD, SMP itu sudah beberapa kali kita sudah mendapat instruksi karena tapi mungkin setiap sekolah beda menyikapinya karena setiap sekolah saya yakin punya potensinya masing-masing. Kalau Duku Puntang karena kebetulan letaknya agak strategis, jadi cuacanya rada adem, jadi memungkinkan untuk ini lebih cepat perkembangannya seperti itu. Ucapan terima kasih perolehan kami ini tidak lepas dari support dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Lalu ucapan terima kasih yang berikutnya saya sampaikan kepada DLH Kabupaten Cirebon yang selalu support dan mendampingi kami di setiap kesempatan kaitan dengan pendampingan adiwiyata ini. Kemudian DLH Provinsi juga yang tak kalah hebatnya, luar biasa. Teman-teman kami, tim adiwiyata yang luar biasa, Bunda bangga dengan Bapak Ibu semuanya. Tanpa Bapak Ibu, Bunda tidak apa-apa. Jadi pencapaian ini semata-mata karena rahmat dari Allah dan dukungan dari semua pihak. Tak ada kata yang lebih luar biasa, kecuali ucapan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Nah, Pak Kadis, saya tahu betapa puyengnya jadi kadisik nih. Bayangkan, 700 SD 740, SMP 80, belum SMP negerinya, SMP swastanya juga sekitar hampir 200 ya. Kader ngurusi di sekolah-sekolah yang demikian banyak dengan karakter yang berbeda nih Pak Kadis. Harapan Pak Kadis nih seperti apa nih? Saya ingin juga Kabupaten Cirebon melalui sekolah-sekolah bisa mewujudkan kabupaten yang tidak sekolah saja nih, kabupaten yang kelak akan menjadi kabupaten yang adem lingkungannya sampai ora belaratan indi ora, kemudian juga dukungan-dukungan yang lainnya. Bagaimana nih Pak Kadis? Ya. Memang jumlah sekolah di Kabupaten Cirebon luar biasa banyak ya. SD itu 845 negeri dan swasta. SMP ada 200 negeri dan swasta. Belum lagi ditambah dengan TK itu sekitar 300 lembaga dan PAUD sekitar 500 lembaga. Jadi luar biasa. Tetapi di sana kan ada masing-masing ada kepala sekolah, ada guru dan sebagainya yang perlu kita instruksikan dengan semua. Nah, yang paling penting adalah kami berharap rekan-rekan kepala sekolah itu tidak lagi patah semangat dengan lingkungan gitu ya. Kemudian daya perjuangannya itu rendah gitu. Daya berjuangnya rendah. Jangan lagi kemudian kepala sekolah, oh Duku Puntang sih anunya cukup gitu. Anunya dingin dekat gunung. Itu adalah mengurangi kelemahan dan akan menurunkan motivasi, semangat gitu. Kami berharap sekolah-sekolah yang saya di lingkungan yang panas, apa nih yang bisa saya lakukan? Air bagaimana caranya? Kemungkinan mungkin tanaman yang tepat di sekolah kami. Itu perlu adanya inovasi-inovasi, kemudian jangan menyerah. Jadi jangan seperti semangatnya itu seperti kerupuk ketika itu saja udah melempem lagi. Jangan kemudian mereka setelah mereka datang ke Duku Puntang, mereka di sini sih enak ya, airnya ada, itunya ada. Nah, yang kami harapkan bahwa inovasi Bapak dan Ibu kepala sekolah setelah nanti melihat SMP Negeri 1 Duku Puntang ini bisa disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kondisi yang ada di sekolahnya. Jadi jangan kemudian semangat juangnya itu rendah, berjuang gitu, yang berjuang, kepala sekolah itu berjuang untuk tadi. Apa kesulitannya? Pecahkan. Masing-masing tentunya sama di Duku Puntang juga banyak kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan, tetapi dengan kesulitan itu dipecahkan bersama akan terjadi kemudahan. Jadi di daerah pantai mungkin jenis tanamannya yang berbeda. Tawangsari, Tawangsari mungkin anunya berbeda. Tanaman-tanaman misalnya jenis bakau, jenis itu yang tahan terhadap panas, yang bisa hidup tanpa adanya air
tidak disiram setiap hari. Nah, itu adalah diperlukan sebuah manajemen. Ketika sekolahnya belum ada sumber air, mungkin berinovasi bagaimana caranya agar bisa ada air sehingga tanaman-tanaman bisa hidup di daerah itu. Oh, ini masih di Indonesia ya. Kita lihat di Arab Saudi yang padang pasir saja bisa membuat tanaman gitu. Jadi mari kita sekolah-sekolah itu jangan daya juangnya itu jangan sampai rendah, tetapi kami minta daya juangnya terus bersemangat untuk bisa membuat sekolah-sekolah itu menjadi sekolah-sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita. Nah, ini jadi perhatian pada pemangku kebijakan di tingkat sekolah ya Pak Kepala Dinas ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis bahwa memang kita harus berinovasi dengan melihat keunggulan-keunggulan di lingkungan masing-masing. Kalau kemudian suatu saat tidak hanya adiwiyata saja nih Pak Kadis yang ada, di satu daerah yang kemungkinan tempatnya, iklimnya juga akan berbeda, bisa saja dia mendesain satu keunggulan yang lainnya Pak Kepala Dinas. Baik para pemirsa sekalian, kita akan kembali sedikit lagi kepada Bu Tita nih, Bu Tita, bentar lagi kalau nggak salah pensiun ya? Insya Allah. Ya, kira-kira sudah mewariskan tidak sih ke yang di bawah ke teman-teman guru-guru, rekan-rekan guru di Duku Puntang? Karena jujur saja memang seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas, tanpa ada warisan-warisan yang ke bawah memang agak repot juga, karena dilalahnya Duku Puntang ini kondisi situasinya juga mendukung, kemudiannya mendukung. Seperti apa sih? Betul. Terima kasih Pak. Kita punya Pokja yang hebat Pak. Kita punya tim adiwiyata sekolah yang kuat. Mereka betul-betul bersemangat di setiap kegiatan sekolah. Ketika kepala sekolah mengambil satu kebijakan, teman-teman menangkapnya sebagai sesuatu peluang. Dan saya sangat berharap teman-teman yang masih muda ini terus bergerak. Mereka memiliki wawasan, pengetahuan, mereka memiliki bekal untuk kemudian mereka menjadi pemimpin-pemimpin di sekolah-sekolah berikut. Oke, Pak Kadis, terakhir Pak Kadis, sebagai closing nih. Ya, untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu kepala sekolah yang ada, mari kita ciptakan sekolah ini dengan keunggulan masing-masing ya. Ada sekolah adiwiyata, mungkin perlu ada juga dibentuk sekolah-sekolah tradisi ya, karena banyak tradisi-tradisi Cirebon yang perlu juga dikembangkan, batiknya, makanannya dan sebagainya. Ini mumpung kurikulumnya sudah sesuai dengan keinginan kita, kurikulum merdeka, di mana anak-anak bisa berinovasi dan sesuai dengan minat bakatnya. Yuk kita bareng-bareng untuk bisa membuat sekolah-sekolah itu memiliki keunggulan di masing-masing, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya di lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Bu Tita, terakhir Bu Tita. Terakhir, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa bermanfaat, khususnya untuk diri sendiri, untuk instansi, untuk Duku Puntang, untuk Dinas Pendidikan, dan untuk warga masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Para pemirsa sekalian, pemirsa RCTP dimanapun berada, tetap jangan lupakan ngopi dingin bersama Dinas Pendidikan, tentunya dengan tema-tema yang lainnya Pak Kepala Dinas. Ke depan kita akan coba cari materi-materi yang luar biasa. Ngopi dingin, terakhir jangan kemana-mana. Terima kasih semuanya, para pemirsa, keluarga besar Dinas Pendidikan dari SMP 1 Duku Puntang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.